Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam maju untuk anak-anak soleh dan soleh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Swendar SOC, mahasiswa PPG UIN Sunan Gunung Jati, PAI 2K143. Anak-anakku sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang asyiknya belajar surat Al-Alaq ayat 1-5 untuk fase B kelas 3. Anak-anakku sekalian, surat Al-Alaq 1-5 kita ketahui memiliki kandungan yang sangat luas, karena surat Al-Alaq 1-5 ini merupakan wahyu yang pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, di mana dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 itu mengandung nilai-nilai penting terkait ilmu pengetahuan, ketuhanan, dan asal-usul penciptaan manusia. Untuk lebih jelasnya, untuk mengupas kandungan surat Al-Alaq 1-5, mari sama-sama video selanjutnya. Anak-anakku sekalian, surat Al-Alaq ayat yang pertama yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ayat pertama dalam surat Al-Alaq ini adalah perintah untuk membaca sebagai awal proses belajar. Dan yang kedua, membaca di sini bukan hanya teks, tetapi juga memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Dan yang ketiga, pentingnya niat yang benar dalam mencari ilmu, yaitu untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, surat ini di ayat pertama ini pemerintah kepada kita untuk membaca sebagai awal proses belajar. Kita bisa tahu karena kita belajar. Kita bisa mengerti karena kita dari belajar. Semua kita awali dari membaca. Membaca bukan hanya teks saja, tapi membaca tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Berupa planet-planet, tata surya, gunung, laut, pantai, dan sebagainya. Itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penting niat kita dalam mencari ini dengan satu tujuan, yaitu mendekatkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat kedua dalam surat Al-Alaq yaitu khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Pesan dalam surat Al-Alaq ayat 2 adalah tentang penciptaan manusia. Dan poin dari surat Al-Alaq ayat 2 adalah mengingatkan asal-usul manusia yang sederhana sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jutaan manusia, bahkan miliaran manusia yang Allah ciptakan, satupun di antara mereka tidak ada yang sama. Ini merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya adalah pesan surat Al-Alaq ayat 2, menanamkan sikap rendah hati dan syukur atas segala kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Dengan Allah menciptakan kita dari segumpal darah yang terkandung dalam ibu kita, dari alaqah, mudghah, dan sampai menjadi cabang bayi, sampai lahir ke muka bumi yang disebut manusia. Dan mudah-mudahan
Dan kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang ketiga surat Al-Alaq yaitu Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah. Surat Al-Alaq ayat 3 menandakan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pemurah. Allah memuliakan manusia dengan ilmu pengetahuan. Manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan niat yang baik, niat yang tulus untuk kemaslahatan umat manusia, maka manusia tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia dan mulia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, dan kandungan yang selanjutnya adalah surah Al-Alaq ayat 3, pemahaman bahwa kemampuan membaca, belajar, dan memahami adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa membaca, manusia bisa belajar, dan manusia bisa memahami tentang alam semesta ini, memahami tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia yang berbentuk akal agar manusia bisa membaca, belajar, memahami dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat manusia. Baiklah anak soleh-soleh Indonesia, kita memasuki ayat yang keempat surat Al-Alaq, yaitu alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Yang kandungannya surat Al-Alaq ayat 4 adalah betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Dan kandungan dalam surat Al-Alaq ayat keempat bahwa pena menjadi simbol ilmu, tulisan, dan peradaban. Karena dengan pena, manusia bisa mencatat sejarah kehidupan. Manusia bisa menulis sejarah kehidupan. Dan manusia bisa membangun sebuah peradaban. Dan makna yang selanjutnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemampuan belajar dan mengajarkan manusia hal-hal yang tidak diketahuinya. Manusia awal mula diciptakan ke muka bumi ini. Manusia yang bernama Adam alaihi salam itu tidak mengerti dan bahkan tidak mengetahui apa nama-nama benda yang ada di bumi ini. Tapi dengan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia sampai saat ini bisa mengetahui segala nama-nama benda-benda yang ada di alam bumi ini. Anak-anakku sekalian, kandungan yang selanjutnya surat Al-Alaq ayat 4 adalah mengajarkan bahwa pendidikan dan ilmu pengetahuan adalah kunci kemajuan individu dan masyarakat. Bahwa pendidikan dan ilmu pengetahuan ini merupakan landasan, merupakan jalan yang dituju oleh setiap siswa untuk menuju kesuksesan, dan setelah mereka sukses, mereka akan mengabdikan dirinya dan ilmu pengetahuannya untuk masyarakat luas, terutama masyarakat yang beragama Islam ataupun agama lain, karena Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Baiklah anak soleh-soleh Indonesia, masuklah kita kepada ayat yang kelima surat Al-Alaq, yaitu 'allamal insana ma lam ya'lam.
yang mengajar manusia dengan pena. Nilai-nilai penting dalam kehidupan bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala aktivitas harus dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dikerjakan oleh kita, sejak kita mau tidur sampai kita bangun tidur, semua aktivitas yang kita lakukan, semua kita lakukan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar aktivitas yang kita lakukan semua atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kandungan yang kedua adalah kewajiban menuntut ilmu. Mencari ilmu adalah bagian dari ibadah. Manusia mulia dengan ilmu, dan manusia tidak mulia karena tidak mau mencari ilmu. Karena mencari ilmu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kandungan yang selanjutnya adalah sebagai rasa syukur, manusia harus menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur atas nikmat hidup dan pengetahuan yang Allah berikan kepada setiap manusia. Manusia bisa melakukan sesuatu. Manusia bisa menciptakan sesuatu. Ini karena akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan akal, manusia bisa memiliki ilmu pengetahuan. Dan kandungan yang selanjutnya adalah peningkatan diri. Pentingnya terus belajar dan menggunakan ilmu dalam kebaikan. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Dan menuntut ilmu tidak terkait dengan waktu. Tidak terbatas dengan waktu. Karena menuntut ilmu itu dimulai sejak buayan sampai kita masuk ke liang lahat. Maka menuntut ilmu adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak soleh-soleh Indonesia, relevansi surat Al-Alaq ayat 1-5 dalam kehidupan modern. Yang pertama adalah literasi menjadi fondasi utama dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Pemanfaatan ilmu untuk kebermanfaatan umat manusia sejalan dengan konsep Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu rahmatan lil alamin. Pentingnya mengaitkan antara ilmu pengetahuan dengan spiritualitas untuk menciptakan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Dan relevansi yang terakhir dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah pokok-pokok materi ini mencakup aspek spiritual, intelektual, dan sosial, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pembelajaran dan penerapan nilai-nilai Al-Quran. Demikianlah anak soleh-soleh Indonesia, keterangan yang singkat tentang kandungan surat Al-Alaq 1-5. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita mengerti, dan semakin dalam kita mempelajari surat Al-Alaq 1-5, mudah-mudahan semakin mendorong kita untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mensyukuri bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang sempurna. Dan mudah-mudahan keterangan kandungan surat Al-Alaq 1-5 dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.